Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Tirtasari, NIM 2202111112, Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Saya akan membahas materi tentang dinamika Newton, hukum kekekalan energi dan penerapannya, serta fluida dan pusat massa. Yang pertama yaitu materi dinamika Newton. Hukum Newton merupakan salah satu aturan yang diterapkan dalam ilmu fisika. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jika menggunakan hukum Newton dapat dihitung berapa kecepatan serta jaraknya. Benda jatuh dari atas ke bawah atau perpindahan benda dari suatu titik ke titik lain dapat diartikan bahwa benda itu bergerak atau berpindah tempat. Hukum Newton 1 ini juga disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui, misalnya saat kita akan berlari, pada saat akan memulai lari, seorang pelari mengalami hambatan udara yang lebih kecil daripada daya dorongnya, sehingga pelari tersebut bisa berakselerasi. Secara matematis, hukum 1 Newton dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0, dengan keterangan sigma F yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda. Untuk satuannya Newton. Sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa M. Hukum 2 Newton juga disebut dengan gaya, dapat ditulis dalam fungsi matematik, yaitu F sama dengan M dikali A. F yaitu gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. M massa benda yang diberi gaya, satuannya kilogram. A percepatan benda yang diberi gaya, satuannya meter per sekon kuadrat. Bila gaya bekerja lebih dari 1, ditulis sigma F sama dengan sigma M dikali A. Contoh, ketika kita sedang melempar batu ke atas secara vertikal. Pada awalnya, batu tersebut akan melaju ke atas dengan kecepatan yang konstan. Kemudian, akibat adanya gaya gravitasi, akan memperlambat batu dan menghentikannya. Lalu batu tersebut akan kembali ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah dengan adanya gaya gravitasi yang mempercepat batu tersebut. Hukum 3 Newton berbunyi setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Contoh yaitu seorang anak menarik pohon, memberikan gaya pada pohon dengan menggunakan seutas tali atau F aksi, maka tali tersebut akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Maka hukum ketiga Newton dapat dirumuskan sigma F aksi sama dengan min sigma F. Hukum kekekalan energi dan penerapannya. Kekekalan artinya tidak berubah. Jadi, hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Energi dapat diubah bentuknya, tetapi besarnya akan selalu sama. Energi di sini ialah energi total dari energi suatu sistem. Total energi dari suatu sistem dapat berupa energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk energi lainnya, sehingga energi total energi pada suatu sistem akan selalu sama. Untuk rumusnya yaitu EM1 sama dengan EM2, EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik, energi potensial, EM sama dengan EK plus EP, karena hukum kekekalan energi mengatur bahwa setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik harus selalu sama, maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama.
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh nyata adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Selain itu, contoh lainnya ketika bola biliar semakin kuat didorong, maka bola tersebut akan semakin cepat untuk bergerak. Dan secara otomatis, energi kinetik benda tersebut akan semakin besar. Secara matematis, maka energi kinetik dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda, dan EK adalah energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Misalnya, benda yang berada pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Seperti ketika sebuah apel jatuh dari pohon, secara matematis energi potensial dapat ditentukan dengan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial gravitasi, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Contoh penerapan hukum kekekalan energi. Mobil atau kendaraan bermotor. Pada mobil atau kendaraan bermotor, prinsipnya selalu sama. Energi kimia yang terdapat dalam bahan bakar diubah menjadi energi kinetik pada mesin mobil. Energi kinetik tersebutlah yang menggerakkan mobil. Besarnya energi kinetik yang menggerakkan mobil lebih kecil dari besarnya energi kimia pada bahan bakar. Hal ini disebabkan karena tidak seluruh energi kimia berubah menjadi energi kinetik. Sebagian besar energi yang tidak berubah menjadi energi kinetik tersebut akan tetapi berubah menjadi energi dalam bentuk lain seperti panas, getaran, dan lain-lain. Fluida. Fluida merupakan zat yang tidak mempunyai bentuk dan volume yang permanen, melainkan mengambil bentuk tempat sesuai yang ditempatinya, serta memiliki kemampuan untuk mengalir. Dua zat yang umumnya disebut fluida adalah zat cair dan gas. Fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam, contohnya air di dalam gelas. Di fluida statis ada hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang bekerja pada fluida statis dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Hal ini dikenal sebagai prinsip Pascal. Seperti gambar di situ yaitu apabila dikerjakan tekanan P1 pada penampang A1, maka tekanan yang sama besar akan diteruskan ke penampang A2 sehingga memenuhi P1 sama dengan P2. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Untuk contohnya yaitu alat teknik yang menggunakan sistem prinsip Pascal adalah rem hidrolik dan pengangkat mobil dalam bengkel. Yang selanjutnya ada hukum Archimedes. Di dalam fluida yang diam, suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruh volumenya akan mengalami gaya tekan ke atas atau gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, yang lazim disebut gaya Archimedes. Prinsip Archimedes yaitu bahwa suatu benda yang seluruhnya atau sebagian tercelup di dalam suatu fluida akan mendapat gaya apung sebesar dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes diformulasikan FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Keterangan FA adalah gaya Archimedes, satuannya Newton, Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, V adalah volume benda yang tercelup, untuk satuannya meter kubik. Selanjutnya adalah fluida dinamis. Di fluida dinamis ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dari dinamika fluida di mana berhubungan dengan tekanan atau P, kecepatan aliran F, dan ketinggian H dari suatu pipa yang fluidanya bersifat tak kompresibel dan tak kental, yang mengalir dengan aliran yang tak turbulen. Selanjutnya ada persamaan kontinuitas. Pada gambar di bawah ini dilukiskan suatu aliran fluida dalam pipa yang mempunyai penampang berbeda. Jika A1 adalah luas penampang pada titik 1 dan V1 kecepatannya, maka dalam detik partikel berada pada titik 1 akan berpindah sejauh V1 dikali T dan volume fluida yang lewat penampang A1 adalah A1 V1T. Volume fluida yang lewat penampang A1 persatuan waktu adalah A1 V1. Demikian pula volume fluida yang lewat penampang A2. Persatuan waktu adalah A2 V2. Jika fluida bersifat tak kompresibel, maka besarnya volume fluida yang lewat penampang
A1 dan A2 persatuan waktu adalah sama besar, sehingga diperoleh A1V1 sama dengan A2V2. Besaran AV dinamakan debit atau Q yang mempunyai satuan meter kubik. Persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan kontinuitas untuk aliran yang mantap dan tak kompresibel. Konsekuensi dari hubungan di atas adalah bahwa kecepatan akan membesar jika luas penampang mengecil, demikian juga sebaliknya. Pusat massa suatu benda dapat diketahui saat benda tersebut dilempar. Maka akan ada sebuah titik dari benda tersebut yang geraknya seperti gerak parabola. Sebagai contoh, pemukul baseball, jika dilempar keseluruhan titik akan bergerak. Ada sebuah titik yang geraknya seperti gerak partikel, yaitu gerak parabola. Ujung pemukul yang mula-mula di bawah saat di puncak, gerakan ujung tersebut berada di bagian bawah. Ujung tersebut bergerak memutar. Tapi ada titik pada pemukul yang gerakannya seperti gerak partikel. Titik tersebut dinamakan sebagai pusat massa. Menentukan titik pusat massa. Jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri atas dua massa 1 di titik X1 dan massa 2 di titik X2. Pusat massa sistem terletak di titik tengah. Sistem yang terdiri dari dua massa, jika M1 sama dengan M2, maka pusat massa terletak di tengah-tengah. Untuk rumusnya yaitu XPM sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 per M1 ditambah M2. Selesai sudah materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.